mengapa orang muda dan baik meninggal dunia kalau Allah itu maha baik? Pelan-pelan dari pertanyaan yang mendasar dalam hidup manusia itu muncullah keyakinan bahwa hidup ini tidak selesai dengan kematian, bahwa ada kebangkitan. Dan di dalam sejarah umat manusia yang kita imani, keyakinan ini dimeteraikan oleh wafat dan kebangkitan Kristus. Kalau Kristus sungguh bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang yang percaya kepadanya, kita-kita ini pasti akan dibangkitkan pula dari antara orang mati dan dianugerahi kemuliaan. Karena Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Itulah yang kita syukuri setiap kali kita berdoa untuk arwah saudari-saudara kita yang sudah meninggal. Hal lain yang kita syukuri tentu saja adalah kerahiman Allah. Kita bertanya, untuk apa kita berdoa untuk arwah kalau arwah itu menurut keyakinan kita sudah dimuliakan bersama-sama dengan Allah? Bukankah mereka yang menjadi pendoa bagi kita yang masih di dalam peziaran hidup ini? Betul, pertanyaan itu bisa muncul, tetapi kita tidak pernah tahu dengan sungguh-sungguh ketika seseorang meninggal dunia, keadaan jiwanya seperti apa. Oleh karena itu, dengan penuh kepercayaan, kita mempercayakan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita kepada kerahiman Allah yang tanpa batas. Kita percaya kepada kerahiman Allah itu, dan kita percaya pula bahwa doa-doa kita mengetuk hati Allah. Kepercayaan, iman akan Allah yang Maha Rahim. Dengan demikian, berdoa bagi arwah adalah merayakan kerahiman Allah. Bukan hanya untuk kepentingan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita, tetapi juga untuk kita sendiri. Kalau kita yakin bahwa mendoakan arwah adalah merayakan kerahiman Allah, dengan merayakan kerahiman Allah itu, kita yang berdoa diharapkan dapat merasakan, mengalami, bertumbuh di dalam pengalaman akan Allah yang Maha Rahim itu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Silahkan duduk. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua yakin bahwa bagi kita umat Kristiani, kematian bukanlah semata-mata akhir hidup yang tak terelakkan, melainkan suatu peristiwa iman. Sebab pada saat kematian kita mengambil bagian di dalam misteri Paskah Kristus. Ketika kita dibaptis, kita sudah dipersatukan dengan Kristus yang telah wafat dan bangkit. Maka pada saat kematian, bersama dengan Kristus kita beralih dari dunia fana ini kepada kehidupan kekal. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa untuk kehidupan kekal sanak keluarga yang sudah berpulang kepada Bapa, khususnya untuk saudari-saudari kita yang diistirahatkan di sini oleh karena wabah COVID-19. Kita mohon pengampunan dosa bagi mereka, dan semoga Allah mempersatukan saudari-saudara kita ini dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua di dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para ibu dan bapak, para suster, bruder, rekan-rekan imam, saudari-saudaraku yang terkasih. Pada hari ini, tanggal 30 November, kita ingin menutup bulan November yang di dalam gereja merupakan kesempatan khusus untuk mengenang di dalam kasih saudari-saudara kita yang sudah meninggal, merayakan Ekaristi di pemakaman ini. Kita ingin secara khusus mengenang di dalam kasih dan mendoakan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita karena wabah COVID-19. Kita juga ingin mengenang keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Sekian banyak saudari-saudara kita yang tidak mempunyai siapapun yang akan mengenang mereka yang sudah mendahului kita. Berdoa untuk arwah yang sudah mendahului kita adalah suatu bentuk syukur atas iman kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas iman yang kita warisi, bahwa hidup itu tidak selesai di dunia ini. Kita mempunyai keyakinan akan kebangkitan, kita mempunyai keyakinan akan hidup kekal, yang diwartakan oleh Kristus, yang diwartakan oleh Rasul Paulus di dalam kutipan-kutipan yang tadi kita dengarkan. Dan kalau kita membaca sejarah iman itu, perjalanannya sangat panjang. Semula orang tidak berpikir mengenai kebangkitan orang mati. Tidak berpikir, tidak mempunyai keyakinan mengenai hidup sesudah hidup di dunia ini. Ketika orang meninggal, selesailah semuanya. Maka di dalam perjanjian lama, kita membaca bahwa orang yang sudah masuk ke liang kubur itu masuk di dalam kegelapan, tidak bisa memuji Allah dan sebagainya. Hidup selesai. Pelan-pelan di dalam sejarah karya Allah, mulai ditimbulkan pertanyaan di dalam hati orang. Kalau Allah itu sungguh baik, mengapa banyak orang yang meninggal pada masa muda? Karena pada zaman itu, dikasihi Allah itu berarti umur panjang. Kalau umur pendek itu tidak dikasihi oleh Allah. Nyatanya banyak orang muda yang baik, bahkan pahlawan-pahlawan yang meninggal pada usia muda. Maka pertanyaan itu muncul, mengapa orang muda dan baik meninggal dunia kalau Allah itu maha baik? Pelan-pelan dari pertanyaan yang mendasar dalam hidup manusia itu, muncullah keyakinan bahwa hidup ini tidak selesai dengan kematian, bahwa ada kebangkitan. Dan di dalam sejarah umat manusia yang kita imani, keyakinan ini dimeteraikan oleh wafat dan kebangkitan Kristus. Kalau Kristus sungguh bangkit dari antara orang mati, maka orang-orang yang percaya kepadanya, kita-kita ini pasti akan dibangkitkan pula dari antara orang mati dan dianugerahi kemuliaan. Karena Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup."
Itulah yang kita syukuri setiap kali kita berdoa untuk arwah saudari-saudara kita yang sudah meninggal. Hal lain yang kita syukuri tentu saja adalah kerahiman Allah. Kita bertanya, untuk apa kita berdoa untuk arwah kalau arwah itu menurut keyakinan kita sudah dimuliakan bersama-sama dengan Allah? Bukankah mereka yang menjadi pendoa bagi kita yang masih di dalam peziaran hidup ini? Betul, pertanyaan itu bisa muncul, tetapi kita tidak pernah tahu dengan sungguh-sungguh ketika seseorang meninggal dunia, keadaan jiwanya seperti apa. Oleh karena itu, dengan penuh kepercayaan, kita mempercayakan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita kepada kerahiman Allah yang tanpa batas. Kita percaya kepada kerahiman Allah itu, dan kita percaya pula bahwa doa-doa kita mengetuk hati Allah. Kepercayaan iman akan Allah yang Maha Rahim. Dengan demikian, berdoa bagi arwah adalah merayakan kerahiman Allah. Bukan hanya untuk kepentingan saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita, tetapi juga untuk kita sendiri. Kalau kita yakin bahwa mendoakan arwah adalah merayakan kerahiman Allah, dengan merayakan kerahiman Allah itu, kita yang berdoa diharapkan dapat merasakan, mengalami, bertumbuh di dalam pengalaman akan Allah yang Maha Rahim itu. Karena faham dan pengalaman Allah yang Maha Rahim akan terus-menerus membaharui hidup kita. Salah satu contoh yang paling jelas bagi kita bahwa kerahiman Allah itu membaharui hidup adalah Paus Fransiskus. Pada usia 17 tahun, beliau mendengar, membaca satu khotbah mengenai panggilan hidup Matius, tukang pajak itu. Dan khotbah itu menyatakan ketika Yesus memandang Matius dengan wajah penuh kerahiman dan memanggil dia. Pada saat Paus Fransiskus muda itu mengalami dengan mendengar dan masuk di dalam hatinya bahwa Yesus memandang Levi dengan mata penuh kerahiman, pada waktu itu ia memutuskan untuk menjadi imam di dalam serikat Yesus. Dan pembaharuan itu terus terjadi seperti terjadi sekarang ini. Itulah buah dari merayakan kerahiman Allah. Bukan hanya untuk yang kita doakan, tetapi juga untuk kita semua. Dan tentu saja di dalam peristiwa seperti ini, kita juga ingat akan seluruh keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Keadaan keluarga-keluarga yang ditinggalkan itu sangat berbeda-beda. Ada yang terbatas pada kesedihan karena ditinggalkan. Pada waktunya nanti akan bangkit dari kesedihan itu. Tetapi keluarga yang ditinggalkan dengan tak terduga dan yang meninggalkan adalah menjadi tiang, pilar di dalam keluarga, ceritanya lain lagi. Kita ingat akan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah yang Maha Rahim, Allah yang menyelenggarakan hidup, menjaga mereka, melindungi mereka dan menggerakkan saudari-saudara kita yang punya kesempatan untuk mengulurkan tangan membantu, untuk membantu. Dan terakhir, khususnya pada hari ini, kita merayakan Ekaristi, berdoa bagi arwah di makam rorotan ini, tempat saudari-saudara kita yang mendahului kita karena wabah COVID-19 dibaringkan. Kita mohon semoga wabah yang memporak-porandakan kehidupan umat manusia bukan hanya di tempat ini,
bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, berkenan menjaga dan melindungi kita semua, memberikan kekuatan iman dan mendorong kita untuk menjaga diri. Bukan hanya menjaga diri demi diri kita, tetapi demi kebaikan bersama. Di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah bangsa kita. Dan ini tentu membutuhkan kebaikan dan keterbukaan hati. Mungkin kita terjaga, tetapi kita tidak berpikir hanya tentang kita, diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam rencana mulia ini. Semoga kehadiran kita merayakan Ekaristi di makam ini menjadi tanda sembah bakti kita kepada Allah yang Maha Rahim, menjadi tanda kesetiakawanan kita dengan saudari-saudara kita yang sedang mengalami kesedihan karena ditinggalkan oleh anggota keluarga, oleh sahabat-sahabatnya. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya atas nama Bapak Karinda dan Keuskupan Agung Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak sehingga terselenggaranya misa arwah akhir di bulan November ini. Kita mensyukuri segala rahmat yang telah Tuhan berikan pada kita. Kita tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal akibat korban COVID-19 ini. Kita sungguh-sungguh merasa sedih, tapi kita juga sungguh-sungguh merasa bahagia karena Tuhan selalu menyertai dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan. Khususnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada TPU Rorotan, pihak TPU Rorotan yang telah bersedia atau mengizinkan kami untuk menyelenggarakan misa ini. Sungguh luar biasa kerjasama dengan pemerintah. Dan juga untuk semua pihak, terutama awak media yang meliput acara ini, dan juga panitia dan paroki Cilinting yang telah menyediakan semua dengan sangat baik. Terima kasih untuk seluruh petugas liturgi yang telah menjalankan tugasnya dengan baik semua. Terima kasih. Kita ingin memohonkan berkat atas bunga-bunga yang akan ditaburkan di makam ini. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengendaki agar kami semakin hari semakin mendekatkan diri kepadamu, dan Engkau memberikan berbagai macam tanda dan sarana untuk kepentingan itu. Berkatilah bunga-bunga yang disediakan oleh saudari-saudara kami yang akan ditaburkan di atas makam ini secara simbolik. Semoga dengan menaburkan bunga-bunga ini ke makam ini secara simbolik, kami semakin kuatkan di dalam iman kami bahwa Yesus Kristus Putramu adalah jalan, kebangkitan, kebenaran, dan kehidupan. Semoga dengan demikian kami terdorong terus-menerus hari demi hari untuk melanjutkan karya Kristus berkeliling sambil berbuat baik. Semoga dengan demikian nama-Mu semakin dimuliakan dan sesama kami semakin diberkati dan hidup kami semakin bermakna karena boleh memuliakan Dikau dan menjadi berkat bagi sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita, marilah ibadat kita ini kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya, khususnya karena wabah COVID-19. Saudari-saudara kita yang telah mempertaruhkan hidup demi keselamatan dan kesehatan saudari-saudaranya, selalu dilimpahi berkat,
perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga saudari-saudara kita yang sudah mendahului kita selalu dianugerahi damai sejahtera dan kemuliaan abadi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Kita sebagai gereja, persekutuan umatnya, berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Diambil, diberkati, dipecah dan dibagi, kita wartakan kasih Tuhan di setiap sendi kehidupan.